Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad Satria dari kelas 10 MIPA 5 absen 1 ingin menjelaskan ekologi. Arti dari ekologi sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan pengurai bertugas untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi bahan organik. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup atau komponen benda mati. Contohnya ada cahaya, air, udara, dan tanah. Selanjutnya ada aliran energi. Aliran energi adalah proses perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya. Contohnya di dalam ekosistem terdapat rantai makanan, yaitu tumbuhan menangkap radiasi matahari, mengubah energi kimia autotrof. Energi tersebut berguna bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya pada tropik 1 terdapat padi, dimakan oleh tropik 2 yaitu belalang, lalu dimakan oleh tropik 3 yaitu katak, lalu dimakan tropik 4 yaitu ular, dan diuraikan oleh tropik 5 yaitu dekomposer. Selanjutnya ada biogeokimia. Biogeokimia adalah siklus atau daur peredaran unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik dan biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Contohnya macam-macam biogeokimia adalah daur air. Daur air adalah sirkulasi air yang terus terulang dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Selanjutnya ada daur karbon. Daur karbon adalah karbon dioksida di udara digunakan tumbuhan untuk fotosintesis serta menghasilkan oksigen yang pada akhirnya dimanfaatkan makhluk hidup lainnya sebagai respirasi. Selanjutnya ada daur nitrogen. Daur nitrogen adalah proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain melalui proses fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya ada daur fosfor. Daur fosfor adalah siklus yang melibatkan sumber fosfor melalui proses fosfat organik dan fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat organik, lalu fosfat organik tersebut terlarut dalam air tanah atau laut dan akan mengendap di sedimen laut. Fosfat dari batuan ini akan terkikis dan membentuk fosfat organik lagi dan mengulang siklus tersebut. Selanjutnya ada daur sulfur. Daur sulfur adalah perubahan sulfur dari nitrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem terbagi menjadi simbiosis, yaitu simbiosis merupakan hidup bersama dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Lalu ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satunya diuntungkan, satunya tidak dirugikan. Contohnya ada anggrek dengan inangnya. Lalu yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, yang satunya dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan pohon mangga. Lalu ada antibiosis. Antibiosis adalah makhluk hidup mengeluarkan zat atau senyawa yang dapat membahayakan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan sebuah hal yang sama.
Dan yang terakhir ada predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.